Halo, ini akhir tahun. Ini sudah terakhir-terakhir dan maksudnya akhir menjelang tutup tahun ya. Dan terakhir ini barusan ada event dari Jalani Aja namanya Siwalan. Tulisannya Siwa Land. Landnya tuh LAND. Mestinya Siwalan itu adalah nama buah khas di daerah itu yang bisa diolah jadi legen. Kalau difermentasi lebih lama jadinya tua. Tua ini untuk apa? Biasanya untuk melupakan masalah biasanya. Nah, tapi ya nggak usah, kita nggak bahas proses pembuatan tua ya, tapi bahas goes Siwalan. Waktu ini saya diajak itu untuk goes Siwalan sama Om Mirul itu sebetulnya dalam 2 bulan terakhir ini sebelum Siwalan, jadi Siwalan yang ketiga itu di Odap, di main sepeda dan di Jalani Aja ini ternyata eventnya ini makin lama makin komplit. Makin komplit itu gimana ya? Maksudnya itu kan pertama ngomongnya mix road, ini gravel ya, campur ada gravelnya. Yang ini ya rutenya Jalani Aja ya, namanya aja Jalani Aja. Khasnya pasti banyak jalan-jalan yang tidak aspal, non aspal road. Tapi biasanya sudah pernah di Surabaya dan di beberapa Surabaya terutama yang 1, 2, 3 itu mulai 2021 ya, 2001, 22, 23 ya, itu masih lumrah lah gitu. Ini sekarang yang di Tuban gitu. Jadi ini pindah tempat. Pertama kali di Tuban untuk 2025 ya, catat. Pertama kali di Tuban, tapi enggak race. Jadi nanti kalau ada pertama lagi yang race ya enggak apa-apa. Gitu ya Om ya. Ya. Jadi gimana Om si Jalani Aja Siwalan ini? Ini rutenya apa ya? Banyak orang ngira pertama itu celepir gitu, godir. Karena cuman pertama ngomongnya 80 kilo. Habis itu sama panitia disunat, maksudnya dipotong, direvisi. Di petanya aja itu kelihatan revisinya nomor berapa. Kalau enggak 19 apa 16 gitu loh. Jadi petanya itu biasanya kan kalau Anda download peta itu kan peta ini JPX, misalnya event sepedaan senang gitu kan ya, ada nomornya. Kalau ini ada. Jadi rute Siwalan belakangnya ada nomornya 16 gitu. Ini nomor peta ya, ini nomor peta, bukan nomor yang lain. Jadi jangan Anda terus itu nomor apa Om? Jangan tanya itu kode apa, kode yang bagus yang gini yang baru. Bukan. Ini kode petanya. Saking bervariasinya lokasinya, mereka itu akhirnya menomorkan petanya itu karena banyak yang setelah mencoba itu banyak yang berkeberatan kalau rutenya seberat itu. Saya sudah dicerita ini rutenya direvisi Om. Ya saya tahu, tapi saya nggak nyangka revisinya itu sampai 16 kali. Itu yang saya nggak nyangka. Dan menurut saya hasilnya inilah yang terbaik. Kita start di lapangan apa? Rest area apa? Lapangan rest area Abirama itu kumpul di sana. Start jam 6. Ya ada snack, air ada di start, terus kita start. Jadi kalau berangkat itu ke kanan dari Abirama itu jalan besar itu ke kanan, pantai atau lautnya itu ada di sisi kiri. Jadi terus kita start. Waktu di start itu masih aspal, ya namanya jadi kota.
Tapi setelah masuk di kampung sedikit, keluar saya ingat itu sebetulnya jalan masuk menuju Tuban, dekatnya mall itu. Habis itu masuk kiri. Nah, setelah itu kita mulai hilang dari peradaban. Gitu. Jekure. Pakai bengi gak ketok tuh. Tadi baru nak sini dulu. Oh iya dah. Iya, kan aku bareng makmur kan. Gak sepedaan. Panitia tak? Tak wakil lagi. Oh iya. Thank you Om ya. Mau piro? 1, 2, 3, 4. Tuh, kono meneh. Berorang kena piro? Bendi baron, Ran. Mas, baron. Mas yo kan untuk FB oleh foto lah nang kene, bukan event sebelah jarene. Ya bener sih. Iki lho. Ditra, mau. Langsung yang tanya itu mudik. Aku lah. Kalau mah. Kan lama siapa dari kenapa nggak pakai Juni? Oh, ini konten ya? Konten. No, diver. Sesuai peruntukannya diver. Mas Indra ini ganti diver. Aduh, ampun. Apa ya? Apa ya? Ini bidadari siapa yang punya kaki lacak Kanan pertama. Ciri-ciri sudah mulai bukan jalan aspal. Ya kan? Isi. Astaga. Masuk area kapal. Ayo mri. Enggak. Belum habis, Om. Bayai. Nang. Pantero awas tak salib dulu. Enggak. Ampun salib. Yesus disalib aku gak. Kak ono sarapan iki. Tuh, Omre nggawa sarapan Kak dhewe dipur ambek Omre. Udah lo sih aku sarapan.
Yas, membulung ngono Yas. Iku awake tok Yas. Aku dulu segitu loh. Terus Sekarang segini. kon niku insecure kataannya. Iya, Bang. Ayo kono. Peser COT nih, Neng. Hah? Peser COT. Ya sik mburi lah. Yang budal lah. Gak dirasani, jahane iku dawa umure. Terus macet. Ya ngene lho nek survei wong sitok tok iki. Gak wong 10. Iya. Akhirnya gak anak macet Rutenya tadi cuman 70 kilo. Jadi kebanyakan pasti menganggap bisa finish jam 12. Ketika di awal saya ditanya sama panitia karena COT-nya jam 3, saya menganggarkan, saya bilang jam 2 harapan saya bisa finish. Itu. Oh ya, sepeda yang saya pakai, sepeda besi, sepeda English saya, bannya saya ganti ban Cinturato Gravel H yang 35C. Ini ban gravel tapi untuk gravel hard. Maksudnya gravel hard itu gravel yang keras ya, maksudnya batu-batu itu dia masih bisa gitu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ban ini adalah licin dan becek, apalagi lempung. Nggak mampu ban ini karena gripnya atau paculnya atau bentol-bentolnya itu tipis sekali. Jadi memang khusus untuk fast gravel sebetulnya. Nah, sudah jadi jalan. Ketika jalan itu, oh ya sebelumnya ini juga sudah diingatkan sebaiknya membawa lampu karena ada rute yang cukup surprise dan membutuhkan lampu gitu. Nah, jalan sudah masuk dari jalan menuju Tuban tuh belok ke kiri, dekatnya mall itu belok ke kiri, sudah kita mulai masuk wahananya Jalani Aja. Jalanannya di situ saya sudah melihat satu peserta bannya sudah gembos. Belum apa-apa ini, sudah gembos, masih jalanan desa masih kampung tapi masih aspal. Setelah itu kita baru disuguhi dengan jalanan-jalanan yang sangat khas di Tuban dan khas Jalani Aja. Jadi bisa bayangkan ya, Jalani Aja di Tuban, Jalani Aja di Surabaya itu sudah masuk di perumahan yang kalau Anda enggak ikut event itu mungkin enggak tahu di situ ada rumah gitu ya. Ini di Tuban. Yang dieksplor apa, Yang dieksplor, jadi saya enggak hafal daerahnya, tapi saya tanya orang Tuban yang kebetulan setelah itu ketemu, itu adalah memang daerah pertambangan kapur. Jadi yang dieksplor ini apa? Adalah bekas-bekas tambang kapur. Jalannya apakah lumpur melulu? Enggak. Jalannya tuh cuampurnya tuh gado-gado. Jadi yang antara tanah, lumpur, karang dan kapur itu mix. Nah, disinilah yang menjadi seru karena ini tidak melulu jalan tanah. Kalau jalan tanah itu kan biasanya jalan batu. Itu kan ya batu semua atau tanah-tanah semua. Ini enggak. Jadi ini mix.
mix itu gimana? Jadi ketika di tanah, tahu-tahu di sini ada karang. Bedanya apa? Meleseti. Terus berhenti diselingi dengan ladang jagung. Ladang jagungnya itu saya kira cuma satu segmen, satu pendek gitu. Ternyata sepanjang jalan ketemu jagung-jagung, maksudnya kebun jagung. Dan kebun jagung ini beberapa tempat itu tanahnya itu entah dilewati siapa, tanahnya itu benar-benar sudah cowong gitu ya, jadi bukan tanah gini tapi bentuk U gini, terus agak dalam, jadi kalau bannya kecil itu pasti nyangkut. Untungnya karena crank saya sudah ganti lebih pendek 165, kayuan di medan-medan seperti ini malah lebih cocok. Karena apa? Karena cranknya 165, jadi jarang nyangkut. Jadi putaran cranknya kan jelas dari tanah kan lebih tinggi. Apa beda 7 mil itu? Beda. Tetap selisih lah. Apalagi waktu belok ya. Jadi waktu belok gini itu enggak gampang kena batu karena ini sudah termasuk ukuran crank yang pendek, crank am maksudnya, crank am, bukan centringnya, crank amnya. Dari ladang jagung. Dan kalau setelah melewati beberapa macam tanjakan, jadi tanjakan itu ada dua, ada yang di aspal, ada yang di jalan ini apa, berbatu ini. Jadi kalau yang di batu itu benar-benar tricky, karena kalau Anda salah milih jalan, batunya pas bergede ya jatuh. Nah, kok semudun? Ah, lunyu. Lunyu, macam cicak ngomong teh. Masa iya turun terus ya? Itu lihat modelnya orang-orang di atas, di dalam adanya. Monggo. Tuh. Wah, ini sering ketemu di Iya. Lagi sehat sekarang ya. Mari kita jalan dulu. Mas Mun, wes apa ya? Siap, udah. Lu mendugi wis teko kene ya Allah. Lu kasih. Wah ya. Mobil masuk. Mobil.
Wah, kepinginnya ke kiri ya. Iya, kelihatan. Akhirnya bro. Kelihatan tangan dan hati belok kiri. Tapi nasib memilih Anda untuk ke sini. Astaga, lu. KM 16. Nah, ini taruh. Iya. Iya. Sekali. Ya Om. Biasanya gini Om. Yo, kan kok wis nang kene? Pasti iki. Ini dengan pace yang benar ya? Yang bener. Iya. Gak ngerti aku. Loh, Agak melok. nah iki Sinamburiku over COT. Ini. Dah. Setelah itu, kita ini sudah dikasih tahu ya, seperti yang tadi saya sebut di awal, bawa lampu. Karena kita mau masuk bed cave, masuk gua. Di tengah-tengah itu ada jalan yang harus nanjak gini, terus turun, masuk gua. Lah, ternyata lewat itu, cuman, ya apa ya, 100 meter nggak ada mungkin. Set, gini muter, sudah keluar lagi. Lah, sudah Om, ada yang jaga. Oh, sudah keluar. Yang trikinya habis itu nanjak, dari situ terpaksa karena kena batu dan memang nanjaknya ekstrim, terus naik ke atas gunungnya. Di situ. Nah, disitulah saya jadi pede. Wah, ini rutanya goder ini, karena aku nggak salah 20 kilo ya, itu masih jam 7, jam 8. Itu gampang, pasti jam 11, jam 12 sudah selesai nih gitu. Nah, disinilah setelah itu ternyata atasnya, jadi setelah gua naik itu ternyata di atasnya itu tempat orang nambang kapur. Nambang kapur itu gimana Om? Ini gunung. Gunungnya itu kayak bolong kotak-kotak gini. Ya itu di situ orang nambang kapur. Jadi biasanya yang saya lihat itu di circle gini, terus bolong ke bawah gitu. Tapi bolongnya itu bisa kotak gitu, bisa kotak. Jadi dipotongi sebatu-batu bata gitu. Terus ditaruh di pinggir, diangkat ke atas, dibawa sama pickup biasanya gitu. Jadi ke atas. Nah, disinilah mulai
terasa trikinya rute ini. Karena apa? Misalnya pecah 3 gini. 1, 2, 3. Kita mau belok 3 yang mana itu sangat tricky. Gitu. Jadi kadang-kadang sudah secara peta kita tahu ini yang pertama. Tahu-tahu off-road. Bukan off-road tapi off-road. Jadi tidak masuk di rutenya. Ternyata sebelum yang 3 yang menurut saya 3 di sebelah sini ada jalan kecil. Nah, yaitu sebetulnya masuk di jalan yang kecil itu. Nah, seringkali enggak kelihatan gitu kembali. Nah, beberapa tempat itu malah sudah benar di tengah-tengah bunyi seakan-akan salah, petanya sampai digambar itu jadi kebalik gitu karena error. Terus saya mesti nyari yang mana yang benar. Nah, kalau gitu gimana, Om? Nah, kalau saya diem nunggu orang lewat. Ini menurut saya jurus paling ampuh. Karena apa? Karena petanya ini sudah benar-benar sinyalnya nggak karu-karuan. Jadi saya lihat tuh sudah tambah bingung. Karena posisi, misalnya tanda panahnya gini, terus ke kiri gini ya. Setelah saya lihat, tanda panahnya itu kebalik. Jadi seakan-akan petanya sudah dibalik gini. Jadi tambah bingung kan. Ini gimana ya bacanya ya? Gitu loh. Akhirnya saya nunggu orang lewat. Nah, nanti kalau ada orang lewat nih, mana Om? Kiri Om, bener. Setelah saya ikut, petanya tuh nyambung setelah beberapa ratusan meter gitu, gitu nyambung lagi. Gitu, sudah. Nah, ada saatnya, nggak ada saatnya waktu itu nggak ada orang, Om. Ada. Jadi, nggak tahu gimana, GPS-nya ini lost. Jadi saya tahu ya, jadi ini kalau saya petanya ini tidak jalan-jalan, panahnya, maksudnya kitanya yang digambarkan di peta itu jadi panahnya ini tidak jalan-jalan. Sedangkan pertigaannya itu di depan saya itu tidak tahu, mesti belok kanan atau belok kiri. Cuman seingat saya waktu sepintas itu belok kanan. Saya nunggu 5 menit itu tidak ada orang lewat. Akhirnya saya ngambil keputusan ke kanan. Setelah lama, baru ketemu. Jalannya itu akhirnya nyambung sama petanya rute saya. Udah. Jadi benar-benar rute seperti ini kalian harus bisa memahami cyclocom Anda. Biasanya cyclocom Anda itu reaksinya bagaimana? Kalau cyclocom Anda baik-baik saja ya bagus. Kalau tidak baik-baik saja, pahami tingkah lakunya apa, feedbacknya itu gimana ya. Kalau saya itu ada yang disuruh kembali, ada yang hilang sama sekali, ada yang gambar petanya itu hilang, yang gambar merah petunjuk petanya itu hilang jadi putih. Jadi akhirnya lama-lama tahu, oh putih ini, nggak tahu pokoknya kelihatan putih gede gitu, putih gede ya gitu. Halo. Yuk. Gane. Oh, itu nomo gane. Tapi depan kita Anda nonton enggak bisa. Mantap tonton baik. Om. Semangat Om. Yuk. Tembok. Ya. Lewat sini langsung. Tanjakannya. Ya. Tonton aja Om. Makanya ini sudah saya lakukan. Nonton boleh, Indonesia boleh danco. Nah, itu bener. Coba jalan. Turun.
Ini mana? Kanan. Kanan ya? Oh ya, makasih. Mana ini? Kanan terus. Kanan terus. Ya. Wow. Siapa yang suka sembunyi di gua? Iki. Terus sana, apa? Oh, sampun nih. Duh, enggak maksudnya guanya. Oh, gak sampai sana-sana kan? Oh, nah ini. Nggak usah, cukup lah. Cukup icip-icip. Terus nah ini. Oh ya, wadah. Sana. Udah, saya sempat untuk kesekian kalinya kebablas. Untungnya di satu tempat itu saya ketemu MC. Nah, jadi MC-nya acara ini, si King of Drama itu di hire, dipanggil itu last minute. Sedangkan dia tuh lagi kepingin-pinginnya sepedaan. Jadi dia ngotot untuk sepedaan sampai KM 40. Nah, di KM 40 itu dia lebih depan dari saya, dia di warung, dia yang ngasih tahu, Om Re, beloknya yang sana, bukan yang sini. Jadi saya mau belok di dekatnya dia itu, dia yang ngomong, beloknya yang sana, bukan yang sini. Ini bayangkan ya, ini kebun. Jadi belok sini itu hampir tidak ada bedanya. Tapi nanti di dalam itu pasti jadinya lain banget. Jadi salah belok di yang 1, 2, 3 ini hasilnya akan jauh. Jadi peringatannya dia untuk saya belok di belokan yang sebelah sananya dia itu poinnya gede buat saya. Kalau enggak saya pasti nyasarnya jauh. Apalagi kalau begitu nyasar terus langsung turun, nah, naiknya pasti soro ya. Itu jadi rute-rute seperti gini memang challenging. Kemampuan baca peta kita semakin terasa, apalagi kalau seklokomnya gudo, ganggu, atau tidak bisa berfungsi sebagaimana yang kita mau. Ternyata medannya ini tambah lama tambah challenging. Sudah turunnya berbatu-batu, kadang-kadang itu kelihatannya rata, tahu-tahu curam dikit lah. Kalau kita yang nggak pakai shockbreaker itu kan harus mundur gini. Kalau enggak, weight
weight distribution atau distribusi berat kita ke depan, sepedanya kan otomatis jungkel ke depan gini. Nah, nahan berat ke belakang ini sambil godak gitu kan, udah sakit semua. Nah itu, sudah turun belok karena di sana itu campur seperti tadi saya bilang antara mix tanah, lumpur dan karang. Karangnya itu di tengah jalan ada yang keroak. Nah kalau saya itu bablas ke keroakannya sebelah sana itu apa itu? Kayak tebing gitu ya. Tebing kecil gitu, yang 4-5 meter gitulah intinya. Itu jatuh gini. Jadi pokoknya rutenya itu teknikal banget. Jadi untungnya saya pernah MTB-an dulu masih enggak apa-apa. Kalau itu sampai jatuh, wadah, wes gak karu-karuan. Sudah nekuk, sudah berapa kali tekuan seperti gitu, ketemu salah satu panitia tuh, Om Kur itu, Om Kurnia itu dengan nunggu sama drone-nya, dia nunggu, ayo Om, sini Om, tak drone-nya gitu. Wah, seneng saya. Terus dia ngomong gini, loh Om, jadi ini ya, ini dia pakai drone-nya di sini, saya dari sana. Gini. Terus nanti itu ada di videonya. Loh Om, kebablas. Nah, jalannya tuh loh cuman itu. Gua bisa kebablas. Jadi jalan gini, saya bayangkan ya, jalan dari sana, jalannya itu kemana? Berapa? Nggak sampai 90 derajat, 45 derajat miring gini, langsung turun gini masuk gua. Nah, disitulah saya harus nyalakan lampu. Jadi saya ganti karena tempat lampu saya itu sama saya klokomnya gantian, saya berhenti, ganti lampu. Waktu itu ditemani sama 3 orang. Katanya Om Kur itu, sudah nggak usah masang lampu Om. Nggak usah masang lampu. Nanti teman-teman yang ini nyalakan lampu sudah aman kok. Nggak tak pasang. Dan untung saya pasang. Kalau saya nggak masang lampunya, selisih 100 meter dari sana pasti jungkel saya. Karena apa? Karena gelap. Tenang Om, di dalam gua ada strip merah putih, strip itu jalannya. Orang 4. Kalau enggak salah ini anak kampung sana. Saya yang paling belakang. Ketika masuk, itu ada, kan ini gelap ya, masuk gua, namanya gua kan gelap gitu. Nah, kalau remang-remang itu kafe ya. Jadi ini gua gelap. Yang pertama ini jalannya ke kanan, yang kedua agak ke kiri, yang ketiga lebih kiri, saya paling kiri kan pasti. Jadi kan kayak serong gini ya. Karena gelap, ketika sudah tinggal 2 meter baru saya lihat. Depan saya tuh beda ketinggiannya ngetrap gini. Jadi jalannya tuh yang sebelah kanan aja yang ada nyambung gini, yang lansam gini, yang bisa naiknya bagus. Yang depan saya tuh kayak dipatah gitu. Jadi itu kalau saya nggak bawa senter sendiri, ya sudah jatuh di gua itu. Nyari orang 4, nyari jalan dalam gua itu sudah muter-muter. Mana ya, gitu. Nyari gini. Ada kok strip merah putihnya itu. Nggak semudah itu karena gelap banget. Walaupun stripnya itu spotlight, jadi kalau kena sinar itu mestinya mantul. Tapi yang enggak itu, waktu itu yang enggak mantul. Nah, akhirnya berhenti nyari. Yang terakhir enggak nemu. Jadi orang 4 nyari strip itu enggak ada yang nemu. Untungnya kali ini, event ini yang jaga banyak. Di tempat-tempat di mana belokannya samar, itu banyak yang jaga, ngasih tahu kanan, kiri, atau mana itu banyak yang jaga. Itu luar biasa makanya. Kalau enggak, mungkin banyak orang hilang di Tuban. Nah di gua itu ada suara, weh sini gitu. Jadi enggak kelihatan orangnya, terus ada suaranya. Tapi ketara ya dari sebelah sana gitu. Akhirnya kita nyari suaranya gitu, ada panitianya yang jaga, akhirnya kita bisa keluar. Jadi kalau itu panitianya enggak manggil, ya sudah muter-muter dalam gua itu bingung jalan keluarnya di mana. Setelah itu Om Jovi bilang dia sempat di gua 20 menit karena kesasar dalam gua. Kalau kita enggak sampai kesasar 20 menit. Karena orang 4. Kalau saya sendiri mungkin 20 menit bisa lebih kalau enggak ada orang lewat. Nah itu serunya, salah satu serunya yang siang. Jadi
Ketika saya selesai yang gua pertama itu kan sudah pede lah, guanya 100 meter. Ternyata yang dibilang gua bawa lampu itu KM-nya KM 45, bukan KM yang itu. Aduh. Ini ketemu Fir'aun dipendem ya. Astaga. Waduh. Ngene ya guyon gak duwe lampu dhewe. Wah. Wah, la. Duwe lampu sik males. Lah terus aku ngerti safety-mu iku. Amit. Ada. Tuh, salah. Endi iki, Om? Kok ro? Oh, iku. Garis wis nang jero sik tas dipasang garis. Ya ampun. Ngene jarine kongkon meloki, opo ne sing dieloki? Nggih. Masalah ra ketok lho. Garis merah putih mana? Hah? Kan? Diomongi. Lah makane enteng ngomong garis merah putih. Wong peteng ngene apa sing merah putih? Iki wong papat nane ya wong siji. Seorang cyclist terjebak dalam gua. Sangat panitian. Iya. Iku putih, ono merah lho. Oh iya.
Sik. Nagsasakin ako. Mana? Sopo? Lah mau ono suara. Nah. Aduh. Langsung ulap. Ada. So, cantol bani. Terus. Itu. Event ini ada 2 water station di KM 23 sama 47. KM 47 ya. KM 47 itu setelah tanjakan Bukit Kasmaran. Saya nggak tahu yang Kasmaran di situ siapa. Yang jelas bukit itu naik gini, naiknya biasa. Maksudnya ya kalau Anda tahu semua event sepeda yang ada nanjaknya,
ya enggak segitunya juga. Cuma jalannya berbatu-batu. Jadi nanjaknya itu dua. Jadi antara nanjak dan batu itu gantian. Batunya tambah lama tambah gede-gede, nanjaknya tambah lama tambah ekstrim. Terus di atas sebelah kirinya itu ada bekas galian-galian. Jadi gunung ini gunung kapur yang bekas digali itu. Jadi sini tebing gitu ya, sana gunung. Tuh, terus sudah setelah keluar dari Gua Kapur itu di sana juga sering salah belok karena GPS juga. Jadi beloknya karena itu tambang ya, bekas tambang, jadi belok sini situ sana itu sering ternyata dikira belokan ketiga, ternyata yang pertama. Dikira yang pertama, ternyata yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi untuk sekian kalinya ini memahami atau jangan kaget kalau Anda kerasa kesasar karena ya memang rute-rute yang tidak ada jalannya itu cenderung membuat orang kesasar dan serunya di sana. Nah, sudah kita akhirnya saya keluar itu ke water station apa kali dulu ya, Water station dulu ya. Water station dulu. Water station 2. Di water station 2 itu jadi di sini ini aspal ada, jalan batu ada, lumpur ada, tanjakan berbatu ada, nyasar ada, gua ada. Gua ini enggak umum, biasanya enggak ada yang event ada guanya. Ini ada guanya ini karena khas daerah situ ya, ada guanya. Pohon tumbang itu aku ada sama Om Bekti sama Om Yowan itu di situ. Jadi setelah water station 2 itu saya kira belokannya ke kanan. Nah di situ juga GPS saya petanya mati. Saya nunggu, ternyata Om Yowan itu lewat, ternyata belokannya malah di kiri yang nanjak itu, yang kecil jalannya. Saya mau kurang sedikit belok kanan karena jalannya lebih gede ke kanan, ternyata beloknya itu ke kiri yang nanjak. Tanjakan di kebun itu banyak, terus sudah nanjak, ada pohon tumbang, jadi pilihannya tinggal muteri gini atau loncati pohonnya. Dan pohonnya bukan pohon segini, pohonnya yang gede banget itu, ada videonya itu. Nah itu terus pohon tumbang ada. Dan setelah itu ya nyasar kesekian kalinya, habis itu kita masuk sebuah sawah. Ada waktu itu masuk dari sisi sana ada tempat wisata. Waktu itu masih nyetel lagu Nemen itu, tapi yang nyanyi laki waktu itu. Nggak tahu itu karaokean atau muter tape, pokoknya bukan. Yang nyanyi bukan Happy dan juga bukan Denny, tapi waktu itu nyetel lagu Nemen. Terus masuk di lumpur kanan nyebrang irigasi itu, terus lihat kali yang kayak akuarium itu beningnya. Ya, jadi ada kali itu beningnya kayak akuarium bener. Jadi ada ganggang ijo-ijo itu, tanaman akuarium itu. Kalau Anda beli akuarium kan biasa ini Pak tanamannya yang diikat batu biasanya buat supaya mendelep itu. Nah ini ada, tapi ini asli di kalinya dan bening. Jadi Anda lewat gini aja kelihatan bening gitu. Ikannya waktu yang pertama itu ikannya masih ikan hitam-hitam itu, ikan apa, sepat apa itu yang hitam-hitam kecil-kecil segini-segini itu. Sudah, wah bagus ya. Ada Om berhenti di situ sambil makan bakso yang di plastiki gitu. Udah, Om nggak mau dah, nggak bisa tak menyelesaikan aja. Waktu itu sudah kurang 20 kilo. Di depannya ternyata kolamnya bening, ikannya lebih bagus. Ikannya koi. Terus di situ ternyata ada foto booth atau apa itu? Ada backdropnya buat foto, salah satu syarat untuk menang Polygon Band ya. Betul ya? Betul ya? Itu Polygon Band ya. Jadi kayak foto harus gaya lucu katanya. Itu saya nggak tahu. Ternyata gayanya harus lucu. Ya saya sih foto biasa. Gitu sih.
kene ku ora salah terbuang dewe kowe bahagia ending nanging apa harapanmu ning aku kowe luwe milih dene kowe ninggal aku ninggal satu apa aku metahake kowe. Wow. Hah? Iya. Foto ku. Wes iki otomatis iki. Ini kayak akuarium ya. Iya. Alami to. Ini Hah? Melok. keren ya. Ya apa? Ping loro. Rasa. Serius? Sing situ kate nek rai. Pas ono kapur sing dideleh iku lho. Iya lah. Ya. Ben R2. Tetep ya Om ya. Kapan lagi kita foto sama Iwak Mas? Iwak ketok iwak. Kok ada kok. Oh, dibakar enak Yum. Enak. Loh, Tinggal berapa kilo tuh? Nggak. Hah? 12-an ya. Akhirnya suara itu ada suatu jargon itu yang makin dekat finish itu semakin sering terdengar. Apa itu Om kira-kira? Ayo. Kira-kira peserta yang ngomong apa Om? Yang paling sering kamu dengar kalau ketemu orang lain? 2 kata. Nah, itu biasa itu di event-event lain. Nah, yang ini khas, khas jalannya aja. Yang sering apa? Loh, mlebu maneh gitu. Jadi mlebu maneh itu masuk lagi. Maksudnya masuk itu enggak jalan raya. Jadi kita tuh kalau lihat aspal, aduh aspal. Ini yang sepeda gravel rata-rata itu ya. Aduh, aspal gitu. Terus seneng. Jadi aspal sedikit, tit. Aduh, mlebu maneh gitu. Jadi ndak peserta depan, belakang, kiri, kanan itu kalau mau masuk, mlebu maneh. Jadi kurang 12 kilo yang biasanya event-event lain itu sudah full di jalan. Ini ndak, kita masuk sawah. Kita masuk sawah panjang. Disitulah saya jatuh ketiga kalinya.
Karena sebelumnya sempat jatuh 2 kali. Yang saya posting di IG itu yang kedua. Kenapa rekaman itu ada? Rekaman itu ada karena saya habis jatuh yang pertama, baru saya nyalakan kameranya. Jadi yang pertama jatuhnya itu jadi dekat sebelum kali itu sebelum masuk kali-kali itu, ketika tanahnya ini merah, hujan itu datang. Handlingnya ini jadi beda banget ketika masih kering dan basah. Basah ini jadi licin. Licinnya ini tidak enak, tidak menyenangkan gitu. Jadi ketika kering itu lebih bisa diatur bannya maksudnya. Karena meleset-meleset, ketika saya ngimbangi setirnya itu, saya ingat waktu itu ke kiri, bannya ini ketahan karang, jadi karena ini mix batu-batu dan karang, ban saya itu kecantol karang, jatuh ke kiri. Dengkul ini kena ujungnya setir, jadi agak sakit, ngeblak, botol minumnya jatuh semua. Terus akhirnya saya nyalakan. Jadi rekaman itu sebetulnya sekitar berapa, 7 menit atau 8 menit. Kenapa saya ingat? Karena waktu saya nyalakan 4 menit, kira-kira 4 menit kemudian, yaitu saya jatuh yang kedua itu. Yang kurang sedikit kena batu kapur yang dijajar di sebelah kanan. Menurut saya jarak saya sama batu kapurnya itu cukup jauh. Tapi ternyata ketika jatuh itu bisa mencelat mendekati batu kapurnya. Kalau di video itu kelihatannya dekat, tapi kalau saya sepedaan itu sebetulnya saya kira jaraknya cukup. Jadi sudah kembali ke sawah-sawah itu. Kok bisa jatuh? Jadi gini, sawah itu sekali lagi jalannya ngerong gitu. Kalau saya lewat di jalan ngerong itu karena bekas hujan kan licin. Jadi saya jalannya di rumput sebelah kiri, rumput sebelah kanan ini sebelahnya kali, sebelah sininya sawah. Sudah jalan, ternyata yang bagian rumputnya ini makin ke sana makin kecil. Mestinya makin ke utara ya, karena kita mendekati pantai katanya waktu itu. Jadi jalan-jalan makin kecil. Ternyata nambah kecil di sini tebing ya, walaupun sawah tapi ada tebingnya dulu. Terus saya berusaha kembali untuk mencari jalan yang lebih gede. Ternyata waktu kembali itu jalannya ngeril di bolongan ban itu, ya mau nggak mau akhirnya nggak bisa kendalikan, jatuh ke kanan. Iki tato tan kanotot ton origin. Masih jauh tak ini Om? Kurang turunannya tak kayaknya. Pas tak guys, tak suruh aja aku senglundung ping loro. Iya. Grazie Om. Lah, gak iso dianu belas ya? Selip-selip ya Om? Iya, kate di handling iki. Mau pertama kiri, kanan. Jadi udah 2 kali. Batu Om. Iya, jadi tak. Batu-batuan yang batu licin tadi itu. Ya, terus kurang titik ndasku kena. Sopo sing nyongkok tiboe kono wonge sing batu kuning-kuning. Itu loh sing dijajar. Iya. Untung tangannya sik ngene, gak ya wis. Pasat.
Sudah itu udah keluar, mlebu maneh. Masuk lagi, tapi kali ini agak happy karena masuknya yang terakhir itu ke pantai. Habis masuk pantai, masuk daerah pantai, sebelah kiri sini pantai, terus sampai pantainya habis, dekat pantai habis itu makin rame, makin banyak yang jualan, baik jualan makanan, snack, minum, tempat berjemur, tempat santai, dan layangan. Ya, ini bukan sinetron layangan, tapi di sana jual layangan. Nggak putus, memang belum diterbangkan, jadi layangannya baru-baru, habis itu keluar jalan raya, ya berapa? 5 kilo mungkin ya, nggak sampai ya. 5 kilo terus lurus kembali ke rest area itu. Nah, finish jam berapa Om? 1:30 lebih, hampir jam 2. Jadi beratnya Medan itu walaupun cuman 70 kilo, itu saya finishnya 1:30. Apa kesannya? Kesannya senang, cukup. Ditambah sedikit lagi jadinya capek banget. Kalau ini capeknya cukup. Jadi kita masih bisa beraktivitas lain. Di tempat rest area itu sudah banyak yang finish. Disediakan makanan. Yang saya tahu ya ada rajungan ya. Ada rajungan. Rajungan kan makanan khas di daerah Tuban situ ya. Ada tempat itu namanya kan rajungan remason. Remason itu kan obat gosok yang panas itu. Kedua, tempong tapi belut, itu yang saya makan. Terus ongseng-ongseng mentok, itu kebetulan juga saya makan. Terus nggak tahu ada yang lain setahu saya. Jadi di situ ada yang jualan minum, ada yang nukerkan respect di rest area itu. Sudah, mungkin saya istirahat sana sekitar 1 jaman karena sambil jagai barangnya Om Tatang ini ikut lomba keramas. Padahal dia nggak habis ngapa-ngapain kok keramas. Nggak tahu, lombanya keramas ya, nggak salah ya. Lomba keramas. Oh, belum datang kamu. Karena ada lomba keramas itu. Karena MC-nya harus pulang Om. Maaf, jadi lombanya harus cepat-cepat diadakan. MC-nya itu high profile. Jadi minta jam 3 harus pulang katanya gitu. MC-nya jam-jaman. Ternyata yang jam-jaman nggak cuma titik-titik, ternyata MC juga jam-jaman gitu. Terus akhirnya saya pulang jam itu tadi jam 3 lebih. Jam 3 lebih dari sana pulang. Secara keseluruhan ini memang event yang hore, yang fun, jadi nggak melulu di kecepatan dan finish jam berapa, tapi kita lebih menikmati rutenya. Dan juga yang bisa saya kasih note untuk panitia, carilah tempat-tempat seperti ini lebih sering dengan variasi yang lebih banyak, tapi tetap dalam konteks keamanan yang terjamin atau yang terkontrol lah ya. Seperti Anda revisi sampai 16 kali itu saya apresiasi. Mungkin kalau Anda kasih peta yang awal yang belum direvisi, bisa bendera putih mungkin, bisa nggak finish gitu. Dan juga rute-rute seperti ini, suka nggak suka, ban yang sepeda yang tidak bersuspensi pasti akan mengalami goncangan, kendala lebih berat daripada yang bersuspensi. Dan sebetulnya peserta bebas memakai sepeda seperti apa. Dan juga sepeda biasa masih bisa bisa, buktinya saya finish. Sepeda karbon enggak, saya finishnya pakai sepeda besi itu. Jadi ya masih bebas. Tetap semangat, tetap bersepeda, dan semoga kita semua aman selalu di jalan. Terima kasih.
biasa karena saya sendiri juga merasakan bahwa rute hari ini cukup luar biasa juga. Sekarang kita sambut bintang kita yang selalu bersinar. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Om Jenny Ray yang berhasil masuk di garis finish pukul 13.45. Kita akan coba tanya karena tadi isunya ada kegiatan yang dilakukan oleh Om Johnny Ray.